Baik, Pak Agung, senang sekali eh, ketemu Pak Agung walaupun online. Ketemu virtual. Saya tadi sudah sedikit berbasa-basi kepada teman-teman memprologin sedikit bahwa sosok Agung WB ini sebetulnya kompetensinya banyak, alias tidak hanya terus ngertinya tenaga dalam tok kayak gitu, Pak. Cuman karena tenaga dalam adalah salah satu experience kompetensi dari Pak Agung, makanya di sini teman-teman Pak Agung saya minta untuk sharing ya. Tentunya saya yang akan juga bertanya-tanya untuk memancing diskusi kayak gitu. Monggo Pak Agung bisa memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman dulu di on air ini. Oke, terima kasih Mas Arif. Terima kasih semua teman-teman yang bergabung di channel Arif RH Vibrasi. Mas Arif ini adalah sahabat lama saya, lama sekali Oh, karena kita kenalnya lama bertemu, ya. sejak di Purwokerto ya, Iya. sejak belum pindah ke Jogja. Yaitu kemudian lama. Terakhir saya juga bertemu dengan Mas Arif ke rumah Mas Arif itu sudah lama banget ya, Bulan Ramadan, 2016. Pak. Bulan Itu Ramadan Ramadan, Bapak ya, ke iya rumah itu betul. sama Sama Mas Nur. Kinur Iya. ya, Iya, sama betul. Kinur. Iya. Itu lama sekali. Habis Lama itu sekali. kemudian nggak bertemu. Kebetulan saya juga jarang sekali ke Jogja. Jadi ya, ini pertemuan virtual yang sangat membahagiakan. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya juga. Kalau tadi Mas Arief sudah prolog tentang Agung WB, ya inilah sosok saya Agung WB. Teman-teman yang belum kenal dengan saya, yang sudah kenal dan sudah pernah berjumpa dengan saya, selamat bertemu kembali di ruang virtual IG Live-nya Arif RH Vibrasi. Bagi yang belum ketemu ya muka saya kayak gini. Oke, Ya, itu perkenalannya dulu Mas masih Arif. ya enggak. Masih ada mau perkenalan Pak atau kita langsung mulai nih? Ya, sementara cukup itu dulu Mas Arif. Oke. Ya, begini Pak Agung. Tema yang waktu itu saya ajukan kepada Bapak ya. Eh, Ya. Kenapa kok misalkan saya beri judul misteri? Mungkin bagi Pak Agung udah bukan misteri lagi dong. Cuman saya gunakan kata misteri itu karena banyak juga pasti yang belum tahu Pak Agung. Ya, kita Ya. mulai dari yang sederhana ya. Sebenarnya tenaga dalam tuh apa toh Pak Agung? Karena orang kadang, loh kalau ada tenaga dalam memang ada tenaga luar. Ya, kebanyakan Nah, yang bertanya Pak seperti Agung itu ya. pahami, monggo Pak Agung. Apa sih tenaga dalam itu gitu loh. Ya, Mas Arif. Sebetulnya banyak sekali kerancuan istilah di kita yang dipertahankan sampai sekarang. Istilah tenaga dalam itu kan marak semenjak tahun 80 sampai tahun 92-an. Kemudian tenaga dalam mulai turun pamornya dari tahun 94, 95 gitu. Tetapi kita semua masih mempertahankan istilah tenaga dalam tersebut. Jadi sebetulnya itu istilah konvensional yang sudah sangat harus kita revisi gitu, harus kita revisi karena memang ya tidak ada tenaga dalam dan tenaga luar gitu. Kalau ada tenaga dalam, tentu akan ada tenaga luar gitu. Nah ini rancu. Tetapi kalau zaman dulu belum ada teknologi, apalagi medsos ya, belum ada komputer juga, sistemnya masih DOS gitu dulu. Dan istilah tenaga dalam cocok, kalau dulu cocok. Karena informasi belum banyak terakses ke sumber-sumber yang terkait dengan hal tersebut gitu. Tetapi kalau sekarang memang harus kita revisi kembali karena memang bagi saya tidak ada yang namanya tenaga dalam. Oke, Pak Agung, supaya mungkin teman-teman ini tidak ya, kalau saya udah ngerti banget Pak Agung, udah pernah baca bukunya yang terkait tenaga dalam Pak Agung. Cuman ada Ya. yang nanya, sebentar, ini Agung WB ngomong tenaga dalam, memang dia siapa nih di tenaga dalam? Belum tahu dia. Mungkin sedikit diceritakan Pak Agung, Ya. experience Bapak apakah sebagai pembelajar atau jangan-jangan malah punya perguruan? Kayak gitu loh Pak Agung. Oke. Ya, Mas Arif. Terkait dengan buku ini, Ya. ini sangat bersejarah karena ini adalah buku pertama saya. Bukunya Pak Agung, boleh disebutkan judulnya? Judulnya Transpersonal Tenaga Dalam. Oh iya, oke.
Ya, Kalau dulu judulnya Melampaui Tenaga melampaui Dalam. tenaga dalam. Saya baca juga. Ya, kemudian saya edit supaya lebih modern, jadi transpersonal tenaga dalam. Ya. Nah, ini karena ini bersejarah, karena juga merupakan buku pertama saya. Jadi saya nulis buku pertama kali ini. Dan Hmm. tentu saja bagi teman-teman yang, sebentar saya ada, oke, bagi teman-teman yang belum tahu, saya cerita sedikit tentang mengapa sih saya kok menulis buku ini gitu. Jadi buku ini Nah, bukan merupakan pemikiran saya, tetapi merupakan keprihatinan saya. Saya itu prihatin dengan maraknya perguruan tenaga dalam saat itu. Kemudian saya tidak mengatakan bahwa itu merupakan pembodohan atau bohong ya, karena bohong harus ada pihak yang dirugikan. Pembodohan harus ada pihak yang dibohongi. Kalau saya menyebutnya itu adalah manipulasi. hmm, hmm, hmm. Seperti sulap. Jadi kedua belah pihak sebetulnya untung. Tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang ditipu, nggak ada. Iya, Dua belah iya, pihak untung. Tetapi iya. ini adalah manipulasi. Nah, cerita sedikit tentang pengalaman saya, mengapa saya bisa menulis buku ini. Nah, itu Pak Agung. Ya, dulu awalnya di tahun 84, jadi SMP kelas 1, di Jogja itu ada sebuah perguruan tenaga dalam yang besar. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jogja sekarang masih ada kalau tidak salah, karena saya beberapa kali lewat di sana, eh, tapi tempatnya mungkin pindah. Boleh disebutkan merek nggak, Mas Arif? Ah, kulo manut karena Bapak sudah mempertimbangkan dampak atau tidaknya menyebutnya. Oke, karena ini umum jadi nggak apa-apa. Mungkin ada alumni dari perguruan tersebut juga gitu. Jadi Ya, ya. perguruan itu besar, namanya Sinar Putih dulu di Yogyakarta. Jadi sebelum ada Satria Nusantara, Satria Nusantara itu salah satu murid dari Sinar Putih yang kemudian murtad. Oh. Mas Marianto itu murtad, jadi dia pertama kali yang melogikakan tenaga dalam. Jadi dulu Oke. dia diskusi dengan teman-teman di Sinar Putih, tidak terima karena basic Sinar Putih adalah tauhid, jadi jurus-jurusnya itu masih pakai la ilaha illallah, la Oh, ilaha illallah. Nah, Mas Marianto itu orang pertama yang mempunyai ide untuk melogikakan dari sudut pandang fisika. oke. Pertama kali. Jadi pertama kali itu muncul. Nah, dulu di Sinar Putih itu sebetulnya Sinar Putih ada dua golongan. Jadi golongan kelas A dan kelas B gitu. Kelas A ini adalah tenaga dalam yang digabungkan dengan silat aliran Kuntau Kalimantan. Nah, saya ikut yang A. Saya ikut yang A. Kalau saya ikut yang A, harusnya saya bisa tanding dengan Kinur. Ini kalau Kinur ada ya. Nggak tahu dia nonton nggak nih? Saya nggak lihat. Ya karena sedikit-sedikit masih apalah Kuntau Kalimantan. Karena di A ini dia bisa belajar jurus-jurus Kuntau Kalimantan dengan tenaga dalamnya. Tapi kalau di aliran yang B ini khusus orang tua yang fisiknya sudah tidak mampu belajar silat gitu. Jadi ada A, B. Saya mulai dari kelas A ini belajar Kuntau Kalimantan dari sabuk putih, kemudian sabuk merah, sabuk hijau, sabuk biru dan sabuk hitam sampai sabuk hitam itu dinobatkan menjadi pendekar lah. Kemudian mampu untuk dipersilahkan untuk bisa mengajar di sana. Nah, namun Mas Arief ini yang menjadi titik balik saya memahami tenaga dalam, karena sampai di sabuk hitam pun sang guru besar tidak memberikan clue atau tidak memberikan rahasia apa yang dinamakan pembukaan jalur tenaga dalam itu. Karena kalau orang belajar, contoh kalau teman-teman semuanya mungkin pernah belajar jurus 1 sampai 10 di tenaga dalam jurus dasar. Kemudian setelah selesai jurus 10 ada prosesi pembukaan jalur tenaga dalam. Biasanya berhadapan-hadapan dengan guru besar gitu. Kemudian disentuh titik dahinya, Oh, ya. diurutkan sampai ke bawah gitu. Kemudian dari bawah, dari pusarnya sang guru itu berpura-pura, kalau saya mengatakan berpura-pura, menaikkan sesuatu yang dari pusar itu ke atas itu. Wah, Wah. mantap sekali. Actionnya itu kayak film-film silat gitu. Tidak ada guru besar saat itu tidak memberikan clue atau memberikan rahasia apa sih yang dilakukan sebetulnya pada saat itu. Apakah betul gitu bahwa jalur tenaga dalam seseorang itu dibuka? Apakah betul tenaga dalam itu dibangkitkan? Nah, kebetulan Mas Arief, kebetulan istri saya, jadi dulu masih pacar saya, itu punya seorang kakek, almarhum namanya Atmawasi.
kakek Atmawasi almarhum, sekarang sudah almarhum. Nah, pada saat saya ngapel dulu, saya lebih sering diajak ngobrol oleh kakek ini karena tahu saya belajar di Sinar Putih. Saya sering diajak ngobrol sama kakek ini. Ini setelah saya keluar dari Sinar Putih saat itu ya, karena sudah SMA. Nah, baru saya tahu ternyata perguruan tenaga dalam yang pertama ada di wilayah Yogyakarta itu namanya Margaluyu. Tadi ada yang komen Pak Margaluyu tadi. Iya. Ya, Margaluyu itu awalnya. Nah, pendirinya salah satunya adalah Eyang Atmawasi, almarhum kakek. Jadi Eyang Atmawasi ini bersahabat dengan Pak Afandi, Effendi atau Afandi itu pendiri dari Margaluyu. Jadi kakek ini memegang kunci rahasia tentang pembukaan jalur tenaga dalam. Nah, sering ngobrol dengan saya kaget kan, loh kok Eyang ini tahu dan akrab dengan Pak Mudofar, guru besar Sinar Putih. Guru besar Sinar Putih aliran Kunto itu Pak Jarwo namanya, saya masih ingat betul. Jadi Pak Mudofar ini aliran tenaga dalam Sinar Putih, kok akrab sekali. Mbak Eyang Atmawasi ini bahkan sering bertemu. Kemudian dia bisa bercerita tentang Margaluyu, asal mula Margaluyu dari mana, masuk Jogja itu kapan, kemudian berdirinya itu di mana, dan segala macam. Nah, saya juga penasaran, akhirnya saya ke rumah pacar saya itu, kadangkala memang saya ingin ngobrol dengan kakek malah. Modusnya geser. Dan ingin tahu karena saya sebagai agung muda masih kurios tentang hal itu. Nah, ini ceritanya, akhirnya kakek Atmawasi ini memberikan beberapa clue tentang mengapa sih seseorang itu dikatakan bisa membuka jalur tenaga dalam. Nah, kemudian saya melakukan trial, Mas Arief. Saya melakukan trial. Karena saya sudah tahu, maka kemudian saya ajak teman-teman saya yang belum belajar tenaga dalam. Saya bilang, yuk belajar tenaga dalam sama saya, non-formal, sampai saya buka jalur tenaga dalamnya, dan sampai bisa untuk berdemo, saling mementalkan. Gitu. Gratis ya? Nah, waktu itu. Setelah trial dengan teman-teman saya, ada 5 orang, kemudian tambah lagi gitu, jadi teman-teman SMA. Kemudian kan saya kaget, loh kok saya bisa membuka jalur tenaga dalam, dan mereka bisa menghasilkan efek seperti di latihan tenaga dalam setelah dibuka jalur tenaga dalam itu. Nah, kalau saya bisa, artinya semua orang bisa dong, gitu. Ada apa ini, gitu? Apa yang disembunyikan di balik inisiasi tentang pembukaan jalur tenaga dalam itu? Nah, dari sana kemudian saya pindah ke Jakarta, singkatnya gitu kan. Saya bekerja di Jakarta, tahun 92 saya pindah di Jakarta. Nah, tahun 93 saya 94, karena saya 93 masih di Jakarta Timur, 94 saya pindah ke Bekasi. Saya mendirikan perguruan tenaga dalam yang namanya Teratai Emas. Nah, ini. Pak Agung. Ini Teratai Emas. Pak Agung? Halo? Ya. Untuk penegasan, waktu di tahun itu Pak Agung belum belajar apapun yang terkait dengan main teknologi dan macam-macam ya Pak Agung ya? Belum. Belum sama sekali ya? Belum sama sekali. Oke, lanjut Pak Agung, lanjut. Belum sama sekali. Masih sangat konvensional sekali karena apa yang saya coba trial di Jogja waktu itu kemudian berhasil. Bahkan waktu itu saya ngajak teman-teman saya dari perguruan lain untuk sparring partner. Kamu dari perguruan apa, kita sering bertemu di satu lapangan untuk dalam konteks tanda kutip saat itu mengadu tenaga dalamnya gitu. Walaupun sekarang kalau ingat itu bodoh sekali gitu. Oke, lanjut Agung yang mendirikan Teratai Putih tadi ya? Ya, maaf tadi saya interupsi tadi. Ya, oke. Oke, kemudian 94 saya mendirikan perguruan Teratai Emas yang sempat besar, kemudian Teratai Emas sempat besar, kemudian saya daftarkan di IPSI juga. Jadi sudah masuk ke Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, sempat besar, kemudian ada satu bank besar saat itu yang sekarang sudah dilikuidasi, BPPN. Itu sudah mengontrak selama 2 tahun untuk karyawan mereka berlatih tenaga dalam versi Teratai Emas. Jadi setiap Selasa dan Kamis itu saat itu gaya banget, saat itu gaya banget gitu, karena dikontrak oleh bank seminggu 2 kali,
di kawasan Sudirman saat itu. Jadi latihan tenaga dalam di kawasan Sudirman itu gengsi banget gitu kan. Itu ternyata emas sempat besar, kemudian karena ternyata emas ini besar, terjadi perpecahan. Nah, disitulah saya mulai tahu. Disitulah saya mulai tahu dan mulai paham mengapa para perguruan tenaga dalam yang dulu ada, itu kemudian pecah. Dari Margaluyu pecah menjadi Sinar Putih pecah menjadi Satria Nusantara pecah menjadi Senam Indonesia atau SNI ya, Senam Nasional Indonesia atau apa. Kemudian muncul Pancadaya, kemudian muncul Simlangba. Nah itu generasi-generasi perpecahan mereka yang ternyata masing-masing murid yang mempunyai ideologi sendiri ini pada murtad. Nah, itu juga terjadi di Ternate Emas. Di Ternate Emas terjadi demikian karena memang mental yang tidak terbangun ketika pesertanya sudah banyak, apalagi kemudian ada iuran anggota, kemudian ada manajemen keuangan. Nah, ini yang kemudian menjadikan hal-hal itu bisa menjadi pecah. Nah, setelah Mas Arief, makanya kemudian setelah saya melihat saat itu banyak sekali acara televisi yang mengangkat tema-tema seperti itu, apalagi ada UKUK pertama kalau tidak salah saat itu. Maka kemudian saya menuliskan ini sebagai bentuk protes saya terhadap dunia tenaga dalam. Waktu itu Ternate Emas masih ada, Pak? Walaupun sudah pecah, Bapak menulis buku itu apakah sudah Bapak dismiss lah? Masih dilanjutkan oleh teman masih saya. Masih dilanjutkan, oke. Masih dilanjutkan, walaupun dia marah-marah dengan buku ini. Dan ada satu cerita yang ya, saya di buku ini minta maaf juga Mas Arief dengan masyarakat kompleks di tempat saya tinggal, karena saat Ternate Emas ada, pada saat acara 17 Agustus, saya sebagai guru besar Ternate Emas itu mendemokan apa yang saat itu sebagai tenaga dalam. Okay. Makanya di buku ini saya minta maaf karena saat itu saya berbohong. Nah, jadi demo saya sangat. Demonya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Nah, saat itu Ki Gendeng Pamungkas itu dikabarkan bisa memadamkan listrik di Kodam kalau nggak salah, atau di Komdak ya, pada saat dia diinterogasi polisi. Nah, saya bilang sama teman-teman, kalau Ki Gendeng Pamungkas bisa, saya juga bisa. Nanti 17 Agustus mau saya demokan. Jadi di acara 17 Agustus komplek itu, kelurahan dipanggil, kecamatan dipanggil, ini dampaknya nanti sangat luar biasa, Mas Arief. Jadi saya mendemokan mematikan listrik seluruh komplek. Tapi tolong jangan dipraktekkan sekarang ya, Pak. Kita lagi live ini. Nanti kita sudah mati ya. Oke, lanjut, Pak. Oke. Saya mendemokan mematikan listrik seluruh komplek. 2 orang dari peserta saya suruh maju ke atas panggung. Kemudian 2 orang peserta ini di atas panggung itu, dalam tanda kutip, saya bangkitkan tenaga dalamnya. Saya bicara bahwa ini adalah tenaga dalam positif negatif. Kalau tangannya ketemu akan terjadi korslet, listrik akan mati, begitu kan sih. Ini manipulasi sebetulnya. Dan setelah mereka menggabungkan tangannya, seluruh listrik komplek mati. Itu gempar. Kok bisa? Nah, karena saya sudah minta maaf, maka kemudian rahasia ini saya buka gitu. Jadi begini. Jadi begini Mas Arief. Saat itu saya sudah di Garuda. Kemudian saya ke Eropa. Ke Eropa itu ada satu toko sulap yang besar. Jadi dulu itu toko sulap yang besar yang saya suka itu ada di Melbourne dan ada di Frankfurt. Indonesia belum ada. Jadi semua peralatan sulap itu sudah komplit di sana dengan salah satunya tadi. Saya mempunyai remote kecil yang ketika satu transmitternya itu dicolokin di gardu, itu saya harus kerjasama dengan orang yang untuk nyolokin itu di gardu. Setelah remote itu saya pencet karena saya taruh di dada, jadi pura-pura saya tangan begini, sebenarnya saya pencet remote. Saya pencet remote. Nah begitu remote saya pencet, off. Nah itu alatnya saya beli di Frankfurt saat itu. Oh iya. Nah kemudian, karena saya sudah minta maaf, jadi itu saya buka. Nah tapi efeknya Mas Arief, efeknya ini karena kecamatan, kelurahan Bekasi ini saat itu tuh masih sedikit sepi ya, apalagi di daerah gabus.
daerah Bekasi Gabus itu terkenal dengan preman dan terkenal dengan santet. Kalau Gabus disebut di Bekasi, mungkin orang-orang Bekasi kalau ada yang mendengar ini orang Bekasi mungkin tahu keangkeran preman-preman Gabus gitu. Mereka terkenal dengan ilmunya, dengan santetnya gitu. Nah, karena nama saya kemudian terkenal di mana-mana mematikan listrik. Banyak orang yang datang ke rumah saya Pengen nantangin atau pengen belajar? pengen berguru. Wow, Mereka pengen berguru. keren itu. Ada satu orang yang tatonya banyak gitu main ke rumah, sudah saya kasih shock terapi duluan supaya mereka nggak nantang saya gitu. Supaya di Jogja Mas Arif, kalau sekarang mungkin sudah pindah ke belakang Pasar Beringharjo. Kalau sekarang, kalau dulu itu ada di depan Pura Wisata. Itu ada langganan saya penjual barang-barang untuk paranormal. Jadi seperti emas batangan, seperti keris Majapahit, emblem Majapahit. Mereka bikin replikanya sangat persis sekali gitu. Nah saat itu, saat saya ke Jogja, saya beli baju Ontokusumo. Yaitu rompi yang tulisan raja-raja Arab gitu kan dengan huruf emas. Harganya hanya 7.500 sih, rompi Ontokusumo itu. Nah, itu memang saya karena sudah terlanjur ini yang mungkin harus kita pahami bersama-sama karena image sudah terlanjur, maka saat itu saya harus mempertahankan image. Jadi setiap kali pulang ke Jogja saya beli seperti paku kuning gitu. Jadi kalau ada orang yang percaya dengan saya mau bangun rumah, saya kasih paku itu. Ini taruh di pasak utama, maharnya sekian ratus ribu, padahal saya berinya hanya 15.000 gitu. Karena pakunya itu yang bikin juga pinter banget, itu paku bisa dirajah dengan rapi seperti ukuran emas. Nah kembali ke baju Ontokusumo tadi, rompi itu rompi kebal. Image-nya adalah rompi kebal. Maka kemudian saat satu orang yang dari Gabus yang tato banyak ini datang ke rumah saya bilang sama dia, saya akan turunkan ilmu kebal pada kamu. Saya kasih baju ini gratis kepada kamu. Tapi jaga keselamatan, jaga keamanan, jaga perdamaian. Ini pesan baik saya. Supaya dia nggak preman lagi. Iya. Saya coba begini Mas Arif. Jadi baju itu dia pakai, lalu tangannya saya pegang, saya ambil silet yang saya sudah siapin dulu alat-alat itu di rumah, silet yang masih bagus, yang saya suruh buka sendiri sehingga dua ujungnya itu masih tajam. Berarti siletnya itu bukan akal-akalan atau alat sulap ya? Bukan. Sulap ya Pak? Kalau itu bukan silet ya? Oke. Benar-benar silet. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Ya, agar silet itu bisa digunakan. Nah, dua ujungnya ini saya suruh dia untuk membuktikan untuk ngiris apa saja. Jadi dua ujungnya itu masih tajam. Nah, kemudian tangan dia saya pegang sambil saya pura-pura bangkitkan tenaga dalamnya. Nah, saya sudah pegang silet ini. Saya pakai jam tangan stainless. Jadi saat dia pegang, sisi dari silet satu, itu saya gesekkan di jam stainless saya, sehingga dia menjadi tumpul. Dia nggak tahu. Nah, pada saat saya sudah terjadi prosesi itu, kemudian rambutnya saya pegang, itu saya iris dengan yang masih tajam. Pada saat saya iris tangannya, itu saya gunakan yang sudah tumpul, yang sudah saya gesek-gesek di jam tangan stainless saya. Dia nyembah-nyembah, Mas Arif. Sejak saat itu, dia melindungi rumah saya, bilang sama teman-temannya untuk baik kepada saya, bahkan bawa hasil buminya ya, dia petani, dia bawa beras, kadang bawa telur bebek gitu. Mudah-mudahan dia nggak nonton ini ya Pak. Mungkin yang nonton anaknya gitu, terus bilang sama bapaknya. Nah itu sebagai implikasi dari tenaga dalam, makanya kemudian saat itu teratai emas menjadi besar. Tetapi kok ya saya akhirnya malu sendiri gitu dengan tanggung jawab mental setelah perjalanan saya selanjutnya. Akhirnya saya tulis buku ini sebagai permintaan maaf saya dengan demo-demo tenaga dalam yang diakui sebagai hasil dari tenaga dalam. Oke, iya.
Oke, gini Pak Agung. Sekarang gini, fenomena tenaga dalam. Saya kan pernah juga belajar ya Pak ya. Dulu Ya. pernah belajar yang namanya silat serbaguna. Yang Pak Agung tahu kan yang namanya silat setruman itu loh Pak. Oh iya iya Tahu iya ya, iya yang iya. apa Ya. silat kontak atau apa ya. Terus kemudian, Jelas kontak ya. Jelas ya, strum. terus pernah juga. Jadi waktu itu namanya silat serbaguna. Kemudian saya juga belajar di eh, PS pokoknya, singkatan dari perguruan itu. Hmm. Eh, Keduanya berbasis bukan pernapasan Pak Agung. Kalau Hmm. Hmm. Satria Nusantara kan sepertinya ada olah nafas ya Pak Agung ya. Iya, Kalau pakai olah yang nafas ya. saya ikuti itu dua-duanya itu semuanya berbasis wiridan. Kayak gitu. Oh, Ya, iya 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 amalan, iya. amalan. Iya Nah, iya iya. fenomena-fenomena tenaga dalam di perguruan saya yang paling sering digunakan adalah yang mental-mentalan memang. Jadi kalau kayak demo kebal dan sebagainya di kedua perguruan itu sangat jarang didemokan. Paling mental-mental terus yang ngancurin bata itu Pak, terus Oh mecahin iya iya. botol ya kayak gitu kayak gitu. Ya. Nah, pertanyaannya begini, contohnya, misalkan katakanlah untuk tadi Bapak cerita tentang apa ya, kecerdasan Bapak zaman dulu, saya bilangnya kecerdasan. Nah, kalau yang fenomena mental-mental itu gimana, Pak? Maksudnya dari yang Bapak pahami sekarang, eh, apa sih yang terjadi sehingga saya pun karena pernah berada di dalam sebuah proses belajar di situ, memang merasakan satu dinding yang sangat tebal. Pak Agung pasti juga tahu Ya sendiri lah pernah belajar. ya ya. Semakin kita Nah, nafsu itu tebal sekali dindingnya gitu loh. Nah, what ya happened gitu loh dengan kesadaran dan pemahaman Bapak sekarang? ya. Kalau kita bicara saat itu, tentu kita yakin saat itu ya. Kita yakin bahwa kita mempunyai tenaga yang bisa mentalin orang, gitu kan. Ya. Saat itu kita yakin. Nah, tapi kalau kemudian saya nulis buku ini, Mas Arief, saya ingin berbagi kepada teman-teman masyarakat Indonesia supaya lebih cerdas sekarang bahwa fenomena-fenomena seperti itu bukan dihasilkan dari yang namanya tenaga dalam. Bukan dari tenaga dalam. Karena beberapa hal yang bisa kita pikir secara logis ada seperti ini, Mas Arief. Yang pertama adalah ada syarat. Syaratnya harus marah. Ya, iya, harus syaratnya harus marah ya. Syaratnya harus marah. Kemudian syaratnya harus satu frekuensi atau harus marah atau harus emosi. Kalau nggak bisa emosinya suruh ningkatin. Emosinya gitu kan. harus gede Pak, bahkan harus nafsu banget. Betul. Ya. Ya, harus ada syarat itu. Nah, bagi saya sesuatu yang harus memenuhi syarat. Kalau kita bicara tentang energi, harus memenuhi syarat, berarti ada keterkondisian. Kalau kita bicara tentang energi, Mas Arief ya, nanti Mas Arief bisa menjelaskan lebih lanjut, seperti listrik. Listrik itu untuk nyetrum itu tanpa syarat. Mau percaya dengan listrik, enggak, nyetrum. PLN terbaru itu kalau mau kesetrum harus emosi dulu, Pak. Bercanda. Makanya kalau listrik ada syaratnya, ya berarti tenaga dalam memang betul gitu. Tapi kalau kita bicara masalah energi, nggak ada syarat kan. Mau yakin itu ada atau tidak, energi itu akan kena. Tetapi di tenaga dalam tidak, karena harus ada syarat. Harus emosi lah, harus frekuensi lah, dan segala macam. Nah, bagi saya itu adalah keterkondisian. Kenapa kok keterkondisian? Karena di arena pertarungan bebas, hal itu tidak berlaku. Teman saya dulu ada, Mas Arief, ini pengalaman real. Saya sedang ngobrol dengan dua teman saya lagi. Kemudian tiba-tiba teman saya datang itu berdarah-darah. Biru berdarah. Kemudian teman Bapak ini juga bisa tenaga dalam artian ini? Iya, karena dia belajar juga. Dia oke. Lanjut. Sama saya. Biru ada Bapak darahnya belur. gitu. Bapak belur lah. Kemudian kan saya tanya, kamu kenapa? Dia ngapelin pacarnya. Ini ceritanya karena dia ngapelin pacarnya, kemudian dihadang oleh orang yang seneng. Nah, karena dia yakin dengan tenaga dalam, ketika ada orang nonjok, dia keluarin jurus-jurus itu. Jurus tenaga dalam ya, bukan jurus silat untuk menangkis. Dia keluarin jurus tenaga dalamnya, wah. Dan akhirnya kena tinjuan-tinjuan itu. Karena persyaratan itu tidak terjadi, misalnya, contohnya. Iya. Ya, padahal di pertarungan itu tentu kalau orang berkelahi tentu emosi. Kecuali mereka yang terlatih ya, mereka terlatih sudah sering
Itu mungkin bisa mengontrol emosinya saat sparring partner. Tetapi bagi orang awam, apalagi itu adalah pacarnya yang diganggu, wah tentu kan emosi banget gitu kan. Nggak terjadi, malah babak belur. Dan ini terjadi beberapa kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fenomena itu tidak berlaku umum. Kalau fenomena tidak berlaku umum dan harus ada syaratnya, bagi saya itu adalah keterkondisian. Kalau di dalam hipnosis, itu memang prahipnosisnya sudah dibikin. Bahwa jurus satu untuk memantalkan, gitu, jurus dua untuk menusuk bagian ulu hati, gitu. Kemudian jurus tiga itu membuat orang berputar, gitu. Ini keterkondisian yang dibuat selama latihan-latihan tersebut. Oke, nah sekarang gini Pak Agung ya, ada nggak fenomena, karena gini, fenomena yang memang boleh dikatakan dia, saya sulit menjelaskannya ya, sesuatu yang memang itu terjadi, tapi itu boleh dibilang bahkan sulit diulangi. Dalam artian gini, kalau kita bicara yang tadi Pak Agung ceritakan, memang ya saya dulu belajar tenaga dalam pun kadang sesama sparring partner aja tetap kena gitu loh. Ya, tapi gini, mungkin nggak Pak Agung, mungkin nggak ada satu kejadian di mana itu terjadi dan itu entah gimana ceritanya itu terjadi. Contohnya gini, saya pernah diceritain sama sahabat kita, Mas Ivan Winarno gitu loh. Ya pendapat beliau tentang tenaga dalam ya kurang lebih gambarannya tadi Pak Agung udah ceritakan. Tapi dia pernah melihat satu fenomena yang dia pun tidak tahu apakah itu bisa diulangi oleh pelakunya. Dia lagi di jembatan di Jakarta, Pak Agung. Ini saya minta pendapat Pak Agung ya, karena di kehidupan kan kadang ada something yang extraordinary walaupun itu mungkin nggak bisa dipelajari. Nah, di jembatan penyeberangan, Mas Ivan kebetulan lagi lihat ke bawah. Ada seorang wanita bawa tas dari belakang dijambret. Di trotoar, tidak pakai motor. Dijambret. Nah, si wanita itu, kata Mas Ivan, itu meludah di di telapak tangannya, nggak saya praktekkan ya Pak Agung ya. Meludah, kemudian dia memukulkan tangannya ke lantai. Pokoknya cepat gerakannya, plek gitu. Entah gimana terus si penjambret itu dari belakang itu ditarik seperti itu, jengkang ke belakang. Nah, itu adalah sebuah keadaan yang boleh dibilang itu nggak dikondisikan. Atau apakah tanpa sengaja kondisinya terpenuhi? Atau karena Mas Ivan pun tidak tahu apakah wanita ini jangan-jangan juga nggak pernah belajar tenaga dalam, cuman saat itu memungkinkan itu terjadi, atau bagaimana Pak Agung? Kita bicara tentang ada possibility nggak itu terjadi walaupun hanya 0,sekian%. Ya, saya pernah punya pengalaman seperti ini Mas Arif. Ya. Ini possibilities ya, ini anomali. Ya, kita bicara possibilities, iya. Ya, karena ini anomali tentu tidak berlaku untuk semuanya. Iya, gitu. Iya. Saya saat itu belum sabu hitam, jadi saya masih menyandang sabu hijau. Tapi sabu hijau ini pun kalau di perguruan itu saat itu ujiannya sudah lumayan berat, karena ujiannya itu harus di kuburan. Kalau di Jogja itu ada kuburan namanya Kuncen. Nah itu kuburan. Itu aneh banget itu, kenapa kok harus di kuburan gitu. Nah, saya masih pakai sepeda. Saya sekolah masih pakai sepeda. Jadi saya turun dari perempatan Ngampilan ke Wirobrajan itu kan agak sedikit turun. Wirobrajan sebelum sampai ke perempatan. Saya turun pakai sepeda. Dan kebetulan rem sepeda saya tidak terlalu pakem. Saya berada di sisi kiri. Kemudian ada motor yang dari kanan ini, yang dari kiri itu mau nyebrang. Nah, saya nabrak motor itu karena rem sepeda saya nggak makem. Saya jatuh dan motor itu jatuh. Kemudian si pengendara motor ini badannya lebih gede dari saya saat itu. Kalau mungkin sekarang lebih gede saya. Saat itu lebih gede dia gitu, karena dia lebih dewasa dari saya. Saya masih sekolah. Dia menghampiri saya. Kemudian pegang kerah, karena saya mau masuk sekolah saat itu, dia pegang kerah saya. Kemudian ini tangannya mendarat di muka saya.
Mukul, berarti benar-benar mukul. Benar-benar mukul, Mas Arif. Benar-benar Mungkin mukul. emosi ya, kamu itu loh. Dia nggak mengkonfirmasi kenapa Bapak kok nyeloyor aja gitu, nggak mengkonfirmasi ya. Enggak, itu tiba-tiba sudah pegang saya karena dia mungkin muda tetapi lebih lebih dewasa dari saya. Tonjok saya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi karena saat itu saya tidak memperagakan jurus sedikit pun. Tidak baca mantra apapun atau apapun, Tidak enggak. baca mantra, Iya. tidak menahan nafas, tidak seperti yang diajarkan di jurus-jurus tenaga Iya, dalam. iya, Karena iya, panik iya. kan? Karena panik. Iya, Karena iya. panik. Tetapi yang terjadi, Mas Arif, sebelum pukulan ini mendarat ke saya, dia terpental. Tuh, kan itu loh Pak maksud saya tuh. Dia terpental. Itu gimana Pak Agung pendapat Bapak? Maksudnya what Dan dia happened? terpental, kemudian hanya memandangi saya, lalu ambil motornya dan pergi karena mungkin takut ya ini anak muda kok sakti gitu ya. Sakti bang. Nah itu Pak Agung maksud saya. What happened? What happened gitu? Ya. Walaupun mungkin bagi dari saya, sekian banyak story itu story yang minor katakanlah, tapi betul, it happened gitu loh. betul, betul Mas Arif. Kalau saya memandangnya sekarang, memang kondisi-kondisi seperti itu merupakan kondisi keterkondisian yang tidak disengaja. Maksud saya begini, kalau saya sudah berlatih setiap minggu 2 kali, setiap minggu 2 kali, akhirnya saya punya program tentang hal tersebut. Punya program yang di dalam kondisi tertentu, bawah sadar saya berjalan berjalan untuk mengatasi semua itu dengan kekuatan yang saya sendiri nggak tahu. Ya, ya. Nah, memang kalau kita bicara possibilities, kemungkinan itu ada. Tetapi anomali. Jadi kalau 100 orang belajar tenaga dalam, ya nggak semuanya akan bisa mengalami hal itu. Nah, pertanyaan saya gini Pak Agung. Pertanyaan saya pengkondisian tuh gini. Mungkin kalau terkait dengan Pak Agung karena sering latihan, otomatis sudah jadi semacam kebiasaan ya. Latah secara mental. Tapi pertanyaan saya justru dari kasus yang Bapak tadi, adalah tidak adanya pengkondisian dari orangnya, Pak. Iya. Maksudnya, contoh, mohon maaf gini, ada beberapa kasus di mana tenaga dalam mental-mentalan itu hanya berlaku hanya di perguruan itu. Iya. Berarti kan ada semacam mass suggestion ya. Jadi ada sebuah hipnosis massal yang itu berlaku di kelompok itu. Ada sebuah prakondisi. Nah, tapi dari kasus ini Bapak tidak kenal dia. Ya kan? Ya. Kok bisa terkondisikan gitu? Itu saya minta pendapat Bapak itu. Ya. Itu juga apakah gambling ataukah nggak tahu gitu loh. Ya, makanya dikatakan misteri Mas Arif. Karena sampai sekarang tidak terkuak yang anomali itu. Ya, possibilities itu nggak terkuak gitu. Karena jujur Pak Agung, yang jelas-jelas ya lanjut. Jelas-jelas memakai itu di pertarungan di tinju, di MMA, ya nggak akan berhasil. Nggak berhasil, Pak. Saya lihat video-videonya itu babak belur loh. Yang tenaga dalam menantang misalkan MMA gitu babak belur, Pak. Iya, makanya itu. Makanya bingung kan. Terus terang Pak Agung. Iya. Saya punya pengalaman, ini minta tanggapan Bapak lagi. Yang boleh saya katakan, saya setiap menceritakan itu tuh bukan dengan kebanggaan, tapi keheranan. Beda kan Pak Agung ya, kayak Pak Agung tadi itu menceritakan tadi itu ya heran. Iya. Bukan bangga lah ya. Iya, betul. Aku pernah dikejar anjing dan ada saksinya masalahnya. Bukan saya sendiri, masih bisa dikonfirmasi sampai sekarang. Itu saya bisa mentalin anjing itu dan sampai sekarang aku nggak bisa ngulangin. Saya pun sampai sekarang heran, Pak. Iya. Persis kayak Pak Agung. Kayak gitu, Pak. Iya, betul Mas Arif. Jadi itu sampai sekarang mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya itu. Perlu penelitian lebih dalam gitu. Kenapa kok itu terjadi dengan anomali atau kondisi-kondisi tersebut gitu. Itu yang memang nggak terkuat. Nah, kadangkala Mas Arif, kalau saya kemudian kan karena saya bercerita di perguruan itu pengalaman saya. Dan pengalaman saya ini jadi testimoni. Ini kan yang bahaya sebetulnya. Pengalaman anomali ini yang jadi testimoni. Betul. Kamu nanti belajar di sini bisa seperti Agung ketika di tonjok dia mental. Nah, akhirnya orang tertarik hanya karena pengalaman anomali-anomali ini. Yang secara detail tidak tahu sebetulnya prasyarat itu atau situasinya gimana itu bisa terjadi ya, Pak, untuk diulangi. Iya, betul Mas Arif. Betul Mas Arif. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya,
berarti belajar tenaga dalam nggak ada manfaatnya dong gitu kan? Itu Pak Ada Agung. manfaatnya. Apa Ada. manfaatnya? Manfaatnya sehat karena dia olahraga. Bukan untuk menaklukkan preman tadi ya, Pak? Kalau itu harus ke Jogja, sekarang di Beringharjo. Saya bisa tunjukkan tempatnya itu. Nah, berarti kalau secara kita nggak bicara tentang yang kayak gituan, agak belok ke Bapak udah melempar tadi wacana bahwa pelatihan tenaga dalam itu berarti bisa menyehatkan atau menyembuhkan penyakit, memang bisa ya Pak kalau kita bicara itu? Ya, kalau kita bicara itu ya karena tekanan darah, aliran darah menjadi lancar, kita menjadi bersemangat. Jadi yang tadinya tidak keluar keringat itu akan bisa, tetapi akan bisa sehat, tetapi tidak bisa menyembuhkan segala macam penyakit tentu saja ya Mas Ari. Iya. Sebagai tindakan preventif ya. Iya. Nah, nanti kalau akhirnya di pertanyaannya diangkat lagi pertanyaan gini. Jadi Pak Agung, tenaga dalam itu ada atau tidak? Nah, kalau saya jawab sendiri tuh karena saya pun pernah mengalami anomali, tapi sometimes itu tidak terjadi. Akhirnya jawabannya saya, tapi saya nunggu jawaban Pak Agung. Jawaban saya adalah antara ada dan tiada, tiada tapi ada. Nah, Pak Agung, jawaban Pak Agung gimana tentang tenaga dalam kalau ditanya, jadi Pak Agung, tenaga dalam itu ada nggak? Kalau sekarang saya melihatnya bahwa tenaga dalam ini adalah pikiran, Mas. Tenaga dalam adalah pikiran. Kalau sekarang saya melihatnya, karena makanya kemudian kalau orang bertanya apakah tenaga dalam ada, tentu saja ada. Kalau kita memahami itu adalah konteks dari pikiran, bisa kekuatan pikiran, bisa vibrasi dari pikiran. Jadi semua hal yang terkait dengan itu, zaman dulu belum tahu, istilahnya belum berkembang, maka kemudian orang-orang dulu bilang bahwa itu adalah tenaga dalam. Kalau sekarang lebih modern lagi, orang bilang itu mind power. Orang bilang itu adalah pikiran dan segala macam. Nah, ada satu pengalaman lagi Mas Arif yang menyangkut hal yang saya tidak bisa atasi sendiri. Saya sudah menjadi pendekar. Artinya pendekar di perguruan itu ya bukan pendekar yang bisa ngalahin siapa saja, bukan. Artinya saya sudah memahami betul prinsip-prinsip tenaga dalam, bahkan sudah praktek saat itu walaupun saya masih sekolah untuk menyembuhkan orang dengan tenaga dalam. Nah, itu sok-sokan gitu, bisa nyembuhin orang, datang ke sana kemari untuk healing dan segala macam. Saya sakit Mas Arif. Dan 5 ya, saya sudah di Jakarta, saya sakit. Radang liver. Yang menyebabkan saya selama 1,5 tahun tidak bekerja, nggak boleh bekerja. Saya cuti waktu itu Bapak udah di maskapai ya Pak, waktu itu ya? Sudah, saya sudah di Jakarta dan saya harus pulang ke Jogja lagi karena saya sakit itu selama 1,5 tahun. Nah, ironisnya, di mana saya saat itu bisa menyembuhkan orang dalam konteks saya dengan tenaga dalam saya tidak bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Bahkan ibu saya saat itu, karena saking bingungnya saya nggak sembuh-sembuh, saya di rumah sakit itu hampir sebulan lebih ya, di PKU Muhammadiyah Jogja itu hampir sebulan lebih. Kemudian dokter menyarankan pulang karena ya itu upaya terakhir dia gitu. Jadi kemudian saya dipulangkan di rumah, dirawat di rumah, tapi nggak boleh kemana, nggak boleh bergerak karena radang liver. Sampai bingungnya ibu saya itu sampai nyari dukun, Mas. Lawang saya belajar tenaga dalam, nggak bisa nyembuhin diri saya sendiri kok. Itu fenomena yang kalau sekarang saya mengingat, ibu saya itu ke Gunung Kidul, Mas Arif. Ke Gunung Kidul cari dukun terkenal, ibu saya bilang setelah menyebut nama saya di rumah dukun itu ada suara ledakan dan tapi ya saya nggak sembuh juga. Itu sakit saya terlama itu hampir 2 tahun saya harus bed rest, tidak boleh bergerak, cuti kerja, dan sembuhnya pun anomali. Setelah kesana kemari cari pengobatan dan semuanya nyerah, ibu saya nyerah, saya sendiri nyerah, nggak ada pengobatan lagi. Kok tiba-tiba sembuh? Loh, sembuh dengan sendirinya gitu Pak? Sembuh dengan sendirinya. Ketika dicek liver saya sudah normal. Itu setelah nggak ada pencarian lagi. Jadi ibu saya sudah, karena beberapa dukun yang didatangin nggak menghasilkan perubahan dalam diri saya. Saya sendiri yang sudah berlatih tenaga dalam mau nyembuhin bagaimana dengan tubuh saya.
nggak bisa. Saat itu sedang marak Prana, pertama kali Prana masuk ke Indonesia. Maaf kalau saya sebut, mungkin ada teman-teman praktisi dari Prana Choa Kok Sui. Pertama kali Choa Kok Sui masuk ke Indonesia, saya juga ikut bergabung di Prana Choa Kok Sui saat itu. Tetapi saya nggak bisa nyembuhin diri saya sendiri. Nah ini juga sampai sekarang, saya juga bingung. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu gitu? Atau memang gini Pak Agung ya, jadi gini, ada beberapa hal di dalam hidup, dalam apapun ya, termasuk fenomena anomali-anomali itu memang sampai kapanpun nggak bisa dicari penjelasannya. Apakah memang seperti itu, Pak? Kalau saya berpandangnya demikian, Mas Arif. Iya, Maka setuju. kemudian saya menyebutnya itu unexpected journey. Jadi ada hidup-hidup kita itu yang unexpected. Ya kayak kalau orang malas kaya, tapi tidak semua orang malas menjadi kaya kan Betul, gitu. iya. Nah, kadang kan gini Pak, upaya kita termasuk dalam tenaga dalam tadi kan mencoba untuk mempelajari pattern dari anomali itu supaya bisa diajarkan, kan tujuannya gitu. Iya, iya, iya. Masalahnya itu tuh kompleks untuk di apa ya Pak, dideskripsikan lalu diajarkan jadi kurikulum itu sulit sekali. Gitu Iya, ya Pak betul, Agung? betul. Iya, betul, Mas Arif. Tapi setidaknya kan dengan kita membuat metodologinya, kemudian mencoba untuk mengajarkan, paling tidak kan ada upaya ya, Mas Arif ya. Iya, Paling tidak iya. ada upaya. Daripada tidak ada upaya sama sekali, kan mending ada upaya. Sama dengan tenaga dalam tadi kan, orang belajar tenaga dalam, paling tidak ada upaya. Perkara dia nanti ditonjok biru atau ditonjok mental itu urusan nanti. Nah, sekarang kembali ke tadi Pak. Jadi Pak Agung kan dulu pernah apa ya, melakukan sebuah, kalau kosakata dari Bapak kan manipulasi ya, untuk mencitrakan tenaga dalam itu sedemikian hebatnya. Artinya over promote dari realitinya. Nah, Iya, pertanyaan saya adalah apakah semua itu melakukan hal itu atau mungkin hanya derajat-derajat tertentu saja melakukannya, semua melakukan tapi hanya kadarnya yang berbeda-beda. Atau bagaimana menurut Pak Agung? Aku cuma bertanya loh. oke. Kalau semua mungkin nggak semua Mas Arif ya. Tetapi yang Iya. bisa saya pastikan, mereka yang sudah berdiri sebagai perguruan, apalagi kemudian perguruan itu dikenal di masyarakat, saya pastikan sudah pasti melakukan karena untuk jaga image. Dalam apa ya, wujud yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Dalam wujud yang berbeda untuk branding, Mas Arif. Walaupun kemudian banyak sekali trik sulap yang dipakai ya, yang di atas namakan tenaga dalam. Iya. Oke, 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 Seperti oke. seperti contohnya yang saya ceritakan di buku ini juga, menjatuhkan bola lampu di atas Oh keramik, iya, kemudian keramiknya pecah. karena pecah. Iya, iya. Ya, keramiknya pecah. Kalau dulu di tenaga dalam, ini kan lampunya yang diisi kan. Wah, itu Iya, lampunya yang iya, diisi kan. iya. Wah, dengan acting yang demikian mantap gitu Padahal kan. apa tuh Pak Wah, Agung? seniornya mengisi Eh, bola lampunya dijatuhkan, keramiknya yang pecah gitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa memang itu kan fenomena fisika yang biasa fisika sekali. ya. Karena titik tumpu lampu yang di tengah-tengah memang dia lebih keras daripada yang di pinggir-pinggir bola lampu itu. Sehingga kalau kita menjatuhkannya itu lurus, nggak mencong-mencong, kalau pas ujung lampu bola itu kena keramik, pasti yang pecah keramiknya. Gitu. Dan itu bisa dilakukan tanpa bola lampu harus diisi. Berarti ini mirip seperti kayak jalan di atas api, jalan di atas beling itu kan memang diatur sehingga memang secara fisika nggak berbahaya. Semacam itu ya Pak berarti. Betul, betul, Mas Arif. Ya, betul, Mas Arif. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, saya tidak bisa menyalahkan perguruan yang melakukan demo itu ya. Tidak bisa menyalahkan karena itu berkaitan dengan branding, berkaitan dengan penjualan, karena sekali lagi ini urusannya dapur, Iya, berkaitan iya. dengan iuran, berkaitan dengan segala macam karena urusannya dapur. Tetapi yang saya sayangkan kalau demo-demo itu mengatasnamakan inilah hasil dari tenaga dalam, itu yang saya sayangkan. Iya. Artinya yang dikritik dari buku Pak Agung itu kan gini, bahwa memang tenaga dalam itu punya kemanfaatan ya, dari memang tujuannya. Kemudian apa ya, yang Pak Agung kritik adalah tentang manipulasi untuk
over promote-nya ya Pak, berarti ya salah satunya. Betul, ya, ya. Sehingga kalau over promote dengan manipulasi itu, orang yang berlatih pasti akan mencari promosi itu. Nah, kalau orang yang berlatih mencari promosi itu, manfaatnya nggak akan dapat banyak. Manfaatnya tidak akan dapat banyak. Oke. Karena mereka hanya akan nyari kesaktian-kesaktian yang didapat dari tenaga dalam gitu. Iya. Jadi saya mencoba untuk mendudukkan dalam artian bahwa Pak Agung mencoba untuk saat itu memperbaiki bagaimana cara kita mencitrakan tenaga dalam, kan begitu Pak Agung? Niat baik dari buku sebetulnya saya tidak menyalahkan dengan buku ini, saya tidak menyalahkan. Tetapi banyak sekali saat baru launching ini, beberapa perguruan manggil saya untuk bertanggung jawab terhadap itu. Langsung dipanggil Pak Agung ya, kenapa kamu kok jujur gitu ya? Apalagi teman-teman saya yang mendirikan perguruan tenaga dalam itu terjadi clash karena sekali lagi ini urusannya dapur, Mas. Ya, clash itu bukan karena Agung yang kamu tulis nggak benar, bukan. Agung, jangan keras-keras gitu ya. Sudahlah, bedah bukunya sudah gitu. Oke, berarti kalau misalkan sekarang nih Pak, ada pemirsa kita yang menonton ini, sampai 212 Pak. Alah, ini Pak Agung, tema kita cukup menarik ternyata ya, misteri ini ya. Ada yang nanya, Pak Agung, nanti kan kita berikan sesi tanya jawab sebentar ya Pak ya. Kita mulai agak terlambat 10 menit tadi. Pak Agung, kalau saya mau belajar tenaga dalam berarti perlu nggak sih sekarang atau apakah sia-sia atau buang waktu atau gimana? Jawaban Bapak bagaimana Pak? Kalau saat ini ada yang nanya. Kalau jawaban saya selama tujuannya untuk sehat, karena itu menyehatkan. Contohnya yang sehat begini Mas Arif. Di dalam jurus-jurus tenaga dalam, semua jurus itu kan harus menggesek tubuh. Iya. Harus menggesek tubuh. Gitu. Iya. Yang digesek ini kan punya titik-titik, bisa dikatakan titik listrik manusia, bisa dikatakan titik akupunktur, gitu, bisa dikatakan titik-titik poin-poin kesehatan manusia. Dan kalau saya menyarankan selama tujuannya untuk itu, ya silakan. Karena itu manfaat. Nah, mungkin orang itu nggak hobi jogging, nggak hobi tenis, nggak hobi sepedaan gitu. Olahraga ikut aja tenaga dalam, itu bisa menjadi hobi yang menyehatkan gitu. Tapi kalau motifnya gini Pak, aku ingin jaga-jaga untuk bela diri, gimana Pak Agung? Nah, kalau saya akan menyarankan sebaiknya ikut pencak silat atau karate, atau kalau untuk jaga-jaga untuk jaga diri. Karena sekali lagi pandangan saya saat ini, tenaga dalam tidak efektif untuk bela diri. Karena kasusnya ya tadi, anomali tadi yang tidak bisa kita garansi terjadi, gitu ya Pak? Betul Mas Arif, ya. Kalau mau sombong itu gini Mas Arif, kalau mau sombong. Kalau pendengar ada yang ahli tenaga dalam, ayo kita sparring partner. Berarti gini ya Pak ya kasarannya, oke deh, boleh kalian belajar tenaga dalam, mau belajar cara mental-mentali orang, tapi tetap lengkapi kalian dengan jurus-jurus fisik ya, kayak karate, silat. Mbok pas mental ngono ki ora mental masih dua jurus liane gitu Pak. Betul, iya. Betul itu gitu ya. Masih ada tekniknya untuk itu gitu. Masih ada tekniknya. Nah, kalau hal ini bisa, dulu kan di Jogja itu zamannya Pak Tino Sidin, penggambar itu Mas Arif. Almarhum Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin itu kan punya perguruan juga di Jogja. Punya perguruan tenaga dalam. Baru tahu saya, baru tahu ini. Pak Tino Sidin itu mendirikan perguruan sebelum dia menjadi penggambar yang dikenal, walaupun saat itu, ini cerita dari kakek, sudah menggambar, tetapi Pak Tino Sidin itu mempunyai perguruan tenaga dalam yang besar saat itu. Nah, bayangan saya, kalau mungkin hampir semua orang belajar tenaga dalam karena kondisi ya Mas Arif saat itu ya. Karena kondisi belum terlalu aman, masih banyak preman yang berkeliaran gitu. Nah, seharusnya kalau banyak orang yang belajar tenaga dalam, kita nggak takut dong dengan penjajah Belanda gitu ya. Iya, itu pertanyaan yang klasik itu. Penjajah Belanda gitu kan, mereka mau nembak ya kita udah kebal gitu. Mereka emosi tinggal kita kibaskan tangan, mereka jatuh gitu. Kalau mereka pun berbondong-bondong sekelompok gitu, kita tinggal angkat tangan aja, jatuhin ke bumi, mereka kelibuk semua gitu kan kita. Iya sih, logikanya gitu ya. Makanya kemudian sangat tidak efektif sekali kalau tenaga dalam itu dipakai untuk self defense.
jadi andalan ya Pak ya. Iya, Jadi jadi andalan. andalan. Jadi bejo-bejoan ya. Misalkan Allah Akbar, mental, bejo berarti ya. Iya, kalaupun tidak, kalau sudah punya jurus-jurus silat kan bisa dipakai untuk self defense Oke, oke, gitu. oke, oke, oke. Nah, nih Pak Gung, nggak kerasa nih Pak, nih udah sudah nyari 1 jam nih. Jadi Oh, kita langsung tanya apa? Saya pilih mungkin sekitar 5 pertanyaan ya Pak Gung ya. iya, silakan Mas Alif. 5 Ya. pertanyaan dan nanti saya lihat dari sini kayaknya udah banyak yang nanya nih Pak dari ini pertanyaan jadi. Hmm, Nah, tapi sebelum saya ke pertanyaan, jadi gini Pak Agung, temanya mungkin sepertinya bisa juga kalau ada pemirsa yang agak kesenggol gitu. hmm. Nanti saya yakin Bapak bisa mengatasinya lah pokoknya. Tapi sekali lagi teman-teman tadi Pak Agung sudah menyampaikan bahwa fenomena-fenomena yang extraordinary itu ada, tetapi sejauh sampai sekarang itu sulit untuk memastikan menggaransi pasti terjadi. Iya, Gitu ya kan Pak Agung ya. iya, Sehingga kita betul Mas perlu Alif. membekali diri kita dengan alat bela diri fisik kayak Iya, gitu. Ya. iya. Baik, pertanyaannya di sini ada nih Pak. Bagaimana dengan tenaga dalam? Apakah bisa menghadapi dukun santet, Pak? Lima Oke, pertanyaan ya, aja Pak nanti ini. yes. Saya mempunyai rumus yang saya namakan triangle code gitu, triangle code yang sebenarnya saya tulis di sini juga. Jadi salah satu pola pernafasan untuk bisa menghindari santet. Jamin 100%. Yeah, ada Wah. jaminan Oh ya Pak, 100% mumpung gitu. ingat, Bapak bilang katanya nanti akan mengajarkan teknik mengalirkan hawa panas. Takutnya nanti lupa. Itu Oh ya, iya, ya, ya, iya, ya, iya. ya. Ya, Saya sekedar ngingetin. Ayo Pak, lanjut ya. tadi yang triangle code. Triangle code untuk menghindari santet. Jadi bukan nantang ya dengan segala hormat. Kalau ada pendengar yang bisa menyantet, mungkin bisa coba santet saya. Waduh. Nah ini dengan segala hormat kan, Iya, iya, iya. turun nyantet tapi dengan segala hormat gitu, dengan Iya, segala hormat. Tapi begini iya. prinsipnya, karena di tenaga dalam itu semakin lama jurusnya, nafasnya akan semakin halus. Jadi ada jurus dasar 10, kemudian ada tingkahan. Tingkahan itu gabungan, contoh gini, ada jurus 1 sampai 10. Kemudian di tingkahan ini ada gabungan jurus 135, 579 atau 14810 gitu. Jadi tingkahan. Tetapi pola Tingkahan nafasnya itu masih apa Pak? sama. Pola nafas. Jurusnya Mas Arif. Oh iya Jadi iya iya. jurus itu Oke. digabung. Jadi Iya kalau iya jurus iya. dasar kan satu-satu, satu, Iya 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 dua, iya. tiga. Oke oke. Nah, Iya. kemudian meningkat ke tingkahan. Tingkahan ini jurusnya digabung. 145 digabung jadi 1. 5, 8, 7 digabung jadi 1. Itu tingkahan. Tapi pola Iya. nafasnya masih sama. Nah, Oh. setelah di tingkahan ini, setelah lulus di tingkahan, kemudian masuk ke halusan. Namanya halusan. Halusan ini nafasnya semakin halus. Jadi contohnya kalau saya menggerakkan jurus yang menggesek tangan yang biasanya saya tarik, 1 kali tarik nafas, kemudian saya tekan, tetapi di halusan ini harus sangat pelan sekali. Narik nafasnya harus sangat pelan, kemudian nahannya harus sangat pelan gitu, sambil memainkan jurus itu di halusan. Oh. Dan di halusan nanti ada tingkahan halus juga. Jadi penggabungan beberapa jurus yang harus dilakukan dengan nafas yang halus. Nah, ini sangat berat. Nah, kalau dikaitkan dengan sanet tadi, Mas Arif, semakin pelan orang menarik nafas, semakin orang pelan menahan nafas, ritme jantungnya juga akan menjadi semakin pelan. Kalau ritme jantung semakin pelan, denyut otak juga akan semakin pelan. Rumusnya adalah 1:3:9. Karena 1 kali tarik nafas, jantung berdetak 3 kali. Otak berdenyut 9 kali. Oh ya ini 1:3:9. ingat ini ilmu dari Pak Agung yang saya dapat sejak dari main opener itu. Oh, Saya ingat itu. Ingat baru ingat. Oke oke oke. Lanjut lanjut. Ya. Itu Nah, berarti ya Pak. makanya kalau orang semakin bisa bukan menahan nafas, tapi memperlambat nafas masuk dan keluar, otomatis 3 tadi juga semakin pelan, semakin halus. Dan 9 juga semakin pelan, semakin halus. Nah, menurut saya, ini masih asumsi. Jadi asumsi itu kebenaran yang belum bisa dibuktikan. Ini masih asumsi saya, bahwa orang bisa dimanipulasi kalau
dia melakukan nafas standar. Jadi nafas standar manusia kan kalau tidak salah 18 ya per menit, 18 atau 15, 18 lah per menit cycle-nya. Nah, kalau dia bisa menurunkan frekuensi nafasnya, tarik secara halus, bukan ditahan tetapi tarik halus 12 atau bahkan 10, maka kemudian jantung juga bergerak lebih pelan, otak lebih pelan, otomatis frekuensi pikiran lebih pelan, dan dia tidak bisa dimanipulasi. Kalau dia tidak bisa dimanipulasi, maka kemudian kerja santet akan menjadi tidak bisa. Oke, iya iya. Nah, Ya. makanya ada asumsi juga orang harus marah, orang harus benci gitu. Kalau benci, Iya. marah, Supaya detak napasnya jantung cepat ya Pak meningkat. ya. Betul. Bisa Kalau dimanipulasi meningkat, dia ya. denyut otak juga semakin cepat. Nah, itu gampang sekali dimanipulasi. Makanya setelah saya tahu cara kerjanya Ki Gendeng Pamungkas, dia kan punya tim, Mas Arif. Jadi dia nyantet itu nggak sendirian ya, santetnya santet modern. Dia punya tim, maka bayarannya mahal karena kerja tim. Contoh gini, saya nggak kenal sama Mas Arif, tapi saya akan nyantet. Ya, contoh ini, saya nggak kenal sama Mas Arif, tapi saya akan nyantet Mas Arif. Iya. Otomatis saya harus bayar orang untuk membuat supaya Mas Arif ini khawatir. Caranya bagaimana? Orang tersebut akan naruh ayam yang mati di rumah Mas Arif. Begitu Mas Arif buka pintu, ada yang mati, ada apa ini ya? Jadi dilakukan teror. Prakondisi itu ya Pak ya? Betul, prakondisi. Dilakukan teror sampai Mas Arif khawatir, bahkan mungkin sampai ke dokter, bahkan mungkin sampai mencari orang pinter dan segala macam. Nah, saat itulah manipulasi bisa dilakukan. Oh, otomatis ritme napas juga kalau orang khawatir ya nggak pelan. Betul, iya, betul ya. Orang yang selalu khawatir gitu, kalau Mas Arif sering menghadapi banyak orang gitu. Jadi kalau ikut kelas Mas Arif, orang yang khawatir tentu kan ritme nafasnya. Iya. Bahkan kalau kita bicara seperti ini, kita bisa mendengar ritme nafas mereka. Iya. Orang yang cemas, khawatir itu kita bisa mendengar ritme nafas mereka. Gitu. Jadi kadang-kala orang yang nggak tahu, kemudian bilang, kamu lagi sakit ya? Loh kok tahu? Ya iya, orang nafasku terdengar. Oh iya, mantap. Nah, makanya kalau jawaban tadi apakah bisa menghindari santet? Bisa, selama kita memahami tentang alur nafas tadi. Oke, Pak Agung, satu pertanyaan lewat. Wah, ini 4 lagi ya Pak Agung ya? Silakan Mas Arif. Ya. Apakah Pak Agung hanya punya satu cerita anomali atau banyak? Cuman bilangannya banyak tuh berapa juga subjektif ya. Mungkin pertanyaannya, apakah anomalinya Bapak itu bukan cuman yang sepeda tadi Pak? Mungkin pertanyaannya gitu. Ya, kalau banyak tentu itu bukan anomali lagi. Iya. Namanya, tapi ada beberapa dan itu ceritanya nanti saja. Tapi tidak banyak. Tapi ada banyak, intinya ya Pak ya. Ya, kalau banyak itu pasti bukan anomali. Kalau dia anomali pasti nggak banyak. Iya, berarti kan bisa dikurikulum kan kalau gitu ya. Apakah telekinesis itu juga tenaga dalam? Telekinesis itu yang gerakin benda, Pak. Cuman memang saya juga belum sampai hari ini hanya melihat telekinesis itu paling baik dilakukan oleh Magneto, Pak, musuhnya X-Men, Pak. Saya belum tahu. Coba barangkali Pak Agung punya satu pengalaman terkait dengan ini untuk menjawab tentang ini, Pak. Telekinesis itu tenaga dalam bukan sih? Kalau memang ada telekinesis itu. Iya. Kalau pemahaman dulu itu akan dikatakan tenaga dalam karena belum ada pembahasan tentang kekuatan pikiran, belum ada istilah tentang mind power. Tapi kalau sekarang kita harus menggeser bahwa kalau kita bicara tenaga dalam, kita bicara tentang mind power. Kita bicara tentang kekuatan pikiran. Tentu kalau dihubungkan bahwa telekinesis itu kekuatan pikiran, mungkin, saya katakan mungkin ya, karena sesuai dengan penelitian ilmiah sampai sekarang, tidak ada yang bisa menunjukkan telekinesis secara ilmiah. Iya. Iya sih. Anomali ya. Iya, anomali lagi. Iya. Oke. Mana nih? Mana ya? Sebentar nih. Wah, ini pertanyaannya melebar nih. Sebentar, Pak. Saya cari yang nggak terlalu melebar ya, Pak. Nih. Iya. Pak, ada nggak hubungannya
tenaga dalam dengan meditasi dikaitkan dengan healing. Maksudnya mungkin apakah secara prinsip sama, misalnya contoh tadi Pak Agung bilang tenaga dalam juga bermain dalam tanda kutip ritme nafas, sementara dalam meditasi juga tanpa disadari seseorang itu ritme nafasnya juga pasti jadi lebih pelan, atau bagaimana Pak Agung? Jawaban Pak Agung. Ya, kalau saya melihat ini masalah tren, Mas Rik. Tren, oke. Mungkin teman-teman sekarang karena sekarang adalah dunianya adalah dunia NLP apa coach, trennya hampir sama. Jadi ini, dulu adalah tenaga dalam. Kemudian dia trennya beralih menjadi hipnosis. Nah, almarhum Pak Ian Nuri sebelum dia terjun ke dunia hipnosis, dunianya adalah dunia tenaga dalam. Dia mengajarkan Sambala duluan sebelum dia mendirikan hipnosis. Nah, ketika tenaga dalam redup, yang tren adalah hipnosis. Orang masuk ke hipnosis. Hipnosis redup, masuk ke NLP. Karena pasarnya sudah nggak ada, NLP redup, masuk ke coaching. Nah, sekarang setelah coaching ini redup, ada lagi gitu. Nah, tenaga dalam dan meditasi sama. Kalau saya melihat karena beberapa perguruan yang dulunya kayak Satria Nusantara contoh, maaf saya sebut merek. Dulu dia murni nafas. Kemudian setelah nafas tenaga dalam trennya menurun, ada materi meditasi di Satria Nusantara. Ada, itu saya kira masih nafas Pak, karena setahu saya identik banget dengan cara nafasnya, karena saya lihat latihannya mereka gitu. Ya, perkembangannya yang sampai sekarang sudah banyak yang memasukkan unsur-unsur meditasi. Karena itu tadi, karena gaya hidup Mas Arif, tenaga dalam sudah tidak laku. Kalau jual murni tenaga dalam, tidak banyak yang ikut. Ya, kasihlah materi-materi meditasi yang sedang ngetren. Jadi ini masalah pasar lagi. Oke. Ini ada lagi nih Pak, sebentar. Nah ini satu pertanyaan terakhir Pak. Soalnya banyak banget ya Pak, kalau kita jawab semua nggak selesai-selesai. Oke. Bagaimana kaitannya dengan 7 cakra Pak? Kaitannya tenaga dalam itu dengan cakra mungkin. Ya. Oke. Ini terakhir. Begini, ada yang bilang bahwa membuka jalur tenaga dalam adalah membuka cakra. Ada yang bilang begitu. Tetapi saya berpendapat bahwa cakra tidak perlu dibuka. Jadi bagi teman-teman, suka atau tidak suka, saya mengatakan bahwa jangan mau dibodohi dengan acara atau inisiasi pembukaan cakra, apalagi yang minta duit. Karena Anda itu sudah hidup sekarang teman-teman, sudah sehat, itu artinya cakra Anda sudah terbuka semua. Kalau cakra Anda mampet satu saja, Anda cacat. Iya. Logikanya gitu ya. Tetapi bagaimana kaitannya dengan cakra? Nah, kalau cakra itu sebagai pengertian filosofi, jurus-jurus tenaga dalam, itu bisa dipakai untuk memahami filosofi cakra tersebut. Jadi contoh ini, jurus 1. Kenapa jurus 1 itu menggesek selangkangan? Kemudian tangan ini digesek dari selangkangan, kemudian dia akan mendarat di bawah pusar gitu. Genggaman tangannya akan mendarat di bawah pusar. Karena filosofinya, jurus 1 itu untuk memberdayakan cakra pertama. Cakra pertama ada di mana? Filosofinya ada di ujung tulang ekor. Yang cakra dasar ya Pak ya? Yang bertanggung jawab untuk kekuatan otot, untuk kekuatan fisik, untuk kekuatan tulang, untuk kekuatan saraf gitu. Jadi filosofi jurus pertama itu, kalau dipahami dengan baik, itu bagus karena orang melatih kekuatan-kekuatan dasar tersebut. Otot, jadi orang tidak pesimis, kemudian dia mau bekerja dengan keras, gitu, mau bertindak, itu filosofi jurus pertama yang dikaitkan dengan cakra pertama. Begitu pula jurus kedua, itu berhubungan dengan cakra kedua, yaitu kreativitas. Jadi cakra seks itu kreativitas, karena jurus kedua itu memang mengolah bagian-bagian yang mendekati area-area seks. Demikian seterusnya. Jadi kalau seterusnya ya Pak ya. Nanti akan panjang sekali. Panjang sekali. Oke. Ya Pak Agung mengingatkan yang Bapak posting yang Bapak cerita akan mengalirkan hawa panas itu. Barangkali ada yang nunggu-nunggu itu, Pak. Iya. Nah, teman-teman jangan mudah dikelabui juga bahwa mengalirkan hawa panas itu
Anda harus bayar sekian juta itu. Kalau kemudian Anda ketemu dengan guru yang menempelkan tangannya kepada Anda, kemudian teman-teman merasakan panas di telapak tangan, wah ini sudah bangkit, kemudian biayanya 10 juta, saya kasih nomor rekening transfer ke saya. Jadi itu fenomena yang sangat fisikal sekali. Mas Arief nanti akan bisa menjelaskan lebih lanjut terhadap fenomena ini. Tetapi pada dasarnya gini, Kundalini yang dipahami di Indonesia sekarang itu sudah terdistorsi. Jadi sebetulnya bukan pembangkitan Kundalini. Hawa panas itu bukan bangkitnya Kundalini. Ada bahasa Sanskerta yang mungkin lidahnya Indonesia itu menjadi Kundalini, tetapi itu adalah Kandali. Kandali. Kandali itu hawa panas. Artinya apa, Pak? Kandali itu. Hawa panas. Oh. Dan ini dipakai oleh pertapa-pertapa di Tibet untuk menghangatkan tubuh mereka di pegunungan yang ya dingin ya Pak ya. Karena dingin. Nah, saya dulu pernah show off force Mas Arief. Jadi saya masih terbang gitu. Kemudian saya terbang ke Swiss, suhunya -14. Teman-teman saya pakai jaket tebal, pakai sepatu tebal gitu. Saya cuma pakai kaos oblong jalan-jalan. Itu karena masih muda, masih sombong. ya sayang kan ilmu tenaga dalam nggak dipakai udah lama. Tapi itu Kandali, teman-teman, Kandali, dan itu sangat mudah sekali, jadi sangat ilmiah. Mainan sekali. Nafas atau gimana Pak Agung? Nafas. Jadi kalau teman-teman mau mempraktekkan, sebetulnya gampang. Jadi tarik nafas sampai habis, tarik nafas dengan hidung sampai habis. Kemudian ditahan di perut. Di hidung sampai habis. Ditahan di perut selama mungkin. Oke. Nah, 5 kali hal itu dilakukan selama mungkin ya. Selama mungkin kalau ada yang bisa menahan 15 detik, ya 15 detik, lepaskan lagi. Kemudian tarik lagi, tahan di perut lagi. Lepaskan dari mana Pak Agung? Mulut atau lepaskan hidung? Dari hidung juga. Lepaskan dari hidung juga. Pelan-pelan lepaskan dari hidung juga. Kemudian setelah 5 kali, ini untuk pemanasan, setelah 5 kali, tarik nafas dari hidung, kemudian tahan lagi, tahan di perut lagi, tetapi keluarkannya lewat mulut sambil berdesis. Sepanjang sampai habis. Sampai habis. Nah, kemudian posisi tangan, karena kita sedang menahan di perut, telapak tangan kita itu jempol kita diikat ya, atau gini ya Pak ya. Kan? Ya. Kemudian posisi tangan kita itu ditemukan di bawah pusar. Di bawah pusar, oke. Di bawah pusar. Gini ya Pak ya, ditemukan gini. Ya, ditemukannya tadi di bawah pusar. Nah, kenapa kok seperti ini? Ini bukan gaib dan bukan mistik sebetulnya. Karena pada saat kita menahan nafas di perut, otomatis otot kita semuanya akan tegang. Iya. Otomatis otot kita tegang. Nah, pada saat itu, setelah 5 kali tadi, kemudian ke-6 seterusnya, keluarkannya dengan berdesis. Kalau nanti perlu diteliti lagi, tetapi kalau kemudian saya sangat setuju dengan pendapat ini bahwa menahan nafas dengan posisi itu di bawah perut, dengan keluarkan nafas berdesis, itu akan memecah yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Iya. Nah, ATP ini berada di dalam darah, merupakan cadangan energi. Iya. Nah, hanya dengan cara itulah ATP pecah. Nah, kalau ATP pecah, otomatis tubuh kita akan panas. Dan Kandali akan keluar. Nah, 10 kali saja teman-teman melakukan itu, coba letakkan telapak tangan teman-teman itu di orang lain. Orang lain pasti akan merasakan panas. Punya ilmu nih, panas banget gitu. Gitu ternyata ya. Tapi ini, kalau ada yang sudah tahu rahasia ini, mereka jangan-jangan akan membuka itu Mas Arief, konsultasi pembangkitan Kundalini gitu. Nggak apa-apa Pak, asal bayar lisensi ke Agung WB ya. Nanti narik bayaran 5 juta gitu. Oke Pak Agung, ini udah tadi 5 pertanyaan, terus saya mengingatkan yang Pak Agung sampaikan di postingan tentang hawa panas itu. Ya. Nah, kita sudah 1 jam lebih nih malahan. Tidak terasa. Nggak kerasa Pak ya. Jadi sebelum saya tutup begini Pak Agung, biasanya tuh
karena saya tidak mau dalam hari ini melepaskan tanggung jawab. Biasanya kalau saya nggak minta kayak gini tuh pada nanya ke saya, Mas, ini saya mau ngepoin Pak Agung WB di mana nih? Ya, gitu kan. Nah, jadi mendingan mungkin Bapak menginformasikan atau jangan-jangan orang-orang salah paham dikiranya Bapak masih fokus di situ sehingga Pak, saya mau belajar tenaga dalam, wah ada di salah. Jadi teman-teman tadi yang saya bilang di awal, Pak Agung, saya lihat ekspertisnya banyak sebetulnya. Cuman ini salah satu bagian yang pernah menjadi perjalanan hidup Pak Agung WB. Tapi di penghujung ini saya pengen mungkin Pak Agung memberikan sebuah informasi. Kalau mau kepo tentang Agung WB itu di kalau YouTube di mana, IG. Kalau IG jelas ketahuan ya. Facebook ya. apa atau apakah Bapak punya semacam kelas apa atau apapun yang mungkin Bapak mau informasikan? Saya ikut Bapak aja. Ya, Mas Arif, terima kasih teman-teman. Sebelum ke sana, jadi perlu saya garis bawahi lagi tadi perbincangan dengan Mas Arif bahwa kita bukan menolak adanya tenaga dalam, bukan menolak adanya perguruan-perguruan tenaga dalam yang masih sekarang ada. Bagaimanapun juga itu adalah budaya kita, budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan, supaya itu menjadi ciri khas kita yang membedakan, karena ini nggak ada di luar negeri. Jadi bentuk tai chi yang sudah diakulturasi di Indonesia, bentuk kandali yang sudah diakulturasi ke Indonesia, maka ini menjadi tenaga dalam. Sekali lagi ini perlu dilestarikan, jadi kalau ada teman-teman yang punya perguruan tenaga dalam, mendengar ini jangan ditutup. teruskan nggak apa-apa, selama tidak membodohi, selama tidak memanipulasi dan menyehatkan masyarakat, itu tentu saja baik. Jadi silakan lanjutkan. Nah, terkait dengan saya, YouTube, Facebook, semua namanya dengan Agung WB. Kalau mau searching silahkan. Kalau kemudian lama add friend tidak saya approve, maaf sekali. Karena mungkin saya lupa dan karena numbuknya friend di sana, jadi saya sudah jarang approve friend di sana. jadi silakan, karena semua postingnya saya buka publik, jadi bisa mengikuti di situ. Kalau kemudian kelas, saya jarang sekali mengadakan kelas. Kalaupun ada grup diskusi, itu hanya grup diskusi saja, tetapi bukan kelas. Informasinya ada di wall Facebook juga. Jadi silahkan, dengan senang hati kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing pengalaman di sana, dan tentu saja yang memberdayakan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung WB sudah meluangkan waktu ini malam minggu. Harusnya mungkin Bapak leyeh-leyeh. Oh iya, malam minggu. Jadi makanya. Mudah-mudahan Bu Ana Ratih tidak tidak merasa saya ambil waktu suaminya gitu. Terima kasih, karena ini rasa kangen saya sama Mas Arif, karena pengen ngobrol banyak sama Mas Arif. Masih pandemi, masih nggak bisa kemana-mana ya. Akhirnya senang sekali bisa jumpa, walaupun hanya di virtual IG Live ini. Asik kan Pak, live di IG seperti ini? Ya. Sangat asik, Mas Arif. Oke. Baik Pak Agung WB, monggo barangkali mau berpamitan dulu sebelum saya close kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Saya sekali lagi terima kasih kepada Mas Arif dari obrolan kita yang sangat spontan, kemudian kita bisa bertemu seperti ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah live di IG Arif RH Vibrasi ini. Semoga apa yang diobrolkan ini memberikan manfaat dan bukan menyebabkan permusuhan, tapi memberikan manfaat agar kita bisa memandang cakrawala itu terus ke depan. Biarkan cakrawala itu terus ada, hari ini mungkin ada di ujung sana, besok berkembang lagi, karena sebuah pemahaman tentu bukan final, dan kebenaran itu akan ditemukan kebenaran baru. Mungkin pemahaman saya tenaga dalam saat ini juga masih akan ada yang memberikan lebih, supaya kita sama-sama bisa maju dan bisa berdaya. Saya sangat terima kasih sekali Mas Arif untuk Mas Arif akan hal ini. Ya, terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktu kembali menggali memori terkait tenaga dalam. Lama kan bicara ini, lama banget Pak Agung. Sekali lagi mudah-mudahan kalau suatu saat lagi mungkin ini ngobrol lagi, mungkin kita bisa cari waktunya lagi. Teman-teman kelihatannya antusias sekali nih Pak. Banyak sekali nih. Pada pengen jadi sakti ya. Oh iya. Terima kasih teman-teman yang sudah live ya. Bagi Anda yang terlambat menyimak, ini nanti akan di-save di IG. Kemudian saya tadi di awal
sebelum sesi ini sudah minta izin kepada Pak Agung WB untuk mengupload video recorded ini di YouTube saya yang satunya. Dan kalau Pak Agung memang mau mengupload juga, saya juga akan berikan filenya. Tapi yang penting saya udah minta izin sama yang menjadi narasumber. Sekali lagi, saya dan Pak Agung WB mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Mas Arif. Yuk.